terbantu benar-benar dari kill dan mereka harus mencari poin eliminasi. Ya, dan Survivors, tentu saja kita akan melanjutkan game selanjutnya, itu game yang kedua di map Purgatory. Let's go Survivor. Namun kita diperlihatkan pertempuran seorang Butzin dengan Skarnya. Sahilnya akan menjadi lawannya. Pasang satu gol dengan menggunakan mini Uzi dan juga bisa headshot mendarat di kepalanya. First blood berhasil dikantongi, namun Abax di tempat yang berbeda. Abax berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Saifa dengan menggunakan mini Uzi. I'm God sedikit agak telah datangnya. Itu dia lawannya sudah terlihat dan akan tertembak, dipindahkan ke arah seorang Raja dan kalah juga oleh seorang Saifa. Kalian tuh bukan lagi kontes yang harus maju satu-satu, maksud saya gitu. Dan ini juga gue gak bisa sepenuhnya nyalahin MGAT yang terlambat untuk follow up, tapi juga satu player yang ke take down dari EVOS Esports juga harusnya bisa nungguin Abax. Ini tentang dua player yang menurut gue gak kompak dari EVOS Esports. Dan hal seperti ini bisa terjadi kalau ngerank aja. Kalau di pertandingan seperti ini nggak boleh, respectful tuh harus ada. Even toh hasil dari game pertama mereka udah bagus ya, bukan berarti mereka bisa melakukan hal seperti ini. Saifa jadi untung banget, dia tuh dapetin 2 eliminasi, bayangin 2 poin udah ketolong tuh dari EVOS Esports doang. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan karena lihat Rasyanya juga ke take down. Early game mereka sangat-sangat berperan penting untuk late gamenya nanti, Bung. 1.300 koin Rasya terbuang. Harusnya Rasya tadi bisa revive 2 di sana. Mungkin ada satu hal yang ngebuat dia revive 1 ya. Untuk beli item apa mungkin di tactical market. Bisa itu Dinokular atau bisa. Ini launchpad atau mungkin Bolt Maker, tapi ternyata dia cuma revive 1 tadi, malah dia eliminasi ya, koinnya terbuang gitu. Revive enggak, koin terbuang setengahnya, sayang sekali. Namun kita akan melihat era sentral kali ini yang mana RRQ akan kedatangan tamu tim Apex Gaming. Jadi lawannya Exposy di tempat yang berbeda berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Nur dari SHIUL. Tapi dengan adanya Bolt Maker yang terpasang mungkin dari tim RRQ membuat 3 player tim Apex Gaming harus tertunda pergerakan agresif mereka untuk mendapatkan siapapun player dari tim RRQ. Ya, RRQ udah bagi posisi yang mana menurut gue mereka juga menghindari resiko terparty dari tim Falcons. Makanya kenapa 2 player ada di sebelah kanan tuh, sedangkan mereka harus menghandle tim Apex yang tiba-tiba datang. Dan ini mungkin terjadi dan harusnya udah terbaca gitu. Sementara kita lanjutkan POV dari EVOS Esports. EVOS Esports berhasil menumbangkan 1 player juga rawan di tangan seorang Abax dengan penggunaan senjata core-nya. Namun apa yang sudah terjadi, tembakan yang sudah terjadi akan membuat AGL MIBR datang ke tempat ini. Harus tetap hati-hati, harus tetap waspada. 2 kill aja baru didapatkan oleh EVOS, sementara banyak sekali resource coin itu sudah terbuang di early dari game kedua kali ini. Wow, ada penggunaan mini launchpad. Sebenarnya bagus karena Rasya punya steel point, jadi harusnya nggak kelihatan. Tapi POV kita berubah terhadap RRQ yang sekarang ini akan jadi kerugian mereka kalau mereka maksain fight dengan tim Apex. Karena lihat Falconsnya di minimap udah kelihatan mereka cukup dekat tuh ke area sentral. Ini dia, kita dipindahkan kembali kegiatan yang akan terjadi seputar field scene, di mana Nameless dengan UMP ya akan memberikan tembakan juga terhadap seorang Apex yang sudah tertandai. Namun Baros di bagian dalam masih bersembunyi juga. Sudah akan mengejar ke arah satu player yang sudah tertandai. Nameless cukup percaya diri, akan datang. HP-nya sudah berkurang banyak sekali. Double pick juga mungkin akan dirasakan oleh seorang Ray dari arah belakang. I'm God keluar dari bagian dalam, masih akan ditembak juga. Berputar lagi, tim Apex Gaming pun rata. Namun ini dia masih ada seorang Saifa. Ketangan seorang Baros mendapatkan seorang Ray dan Nameless menumbangkan I'm God. Lihat aja, kalau ngomongin peluang dan keunggulan itu memang ada di tangan AG Global menurut aku. Dari fight aja kelihatan MGAT itu pakai Valiant Dash untuk menghindari serangan dari AG Global, bukan untuk menyerang. Udah bagus sebetulnya MGAT tadi sempat mundur karena ada mark dari Moko lawan yang connect. Jadi mau gak mau dia harus menghindar karena udah kebaca mutlak gitu sama teman-teman dari AG Global. Yang justru yang datang, yang nyamperin lawannya itu player yang lain dari EVOS Esports. Itu udah bagus, tapi sayangnya tetap harus tumbang. Dan memang seperti yang gue bilang tadi, kalau early game mereka udah terseok-seok, di middle game bahkan tuh late gamenya tuh mereka bakalan sulit banget. Kecuali mereka mau reset dulu, mau ngumpulin resource dulu. Tapi Abaxnya udah ketahuan sama Saifa dengan tembakan Nameless dan kawan-kawan. Ini akan menjadi mara bahaya untuk Abax yang sebentar lagi masih bisa
Merevive seorang Ray ternyata Bung Surya. Itu dia, lagi dan lagi 9 poin eliminasi sudah dikantongi oleh AJL. Dari tim EVOS saja mungkin lu sudah lebih Udah dari banyak. 5 gitu. Karena di early tadi Iya. kan dapetin 2 player, kemudian perang lagi mereka mungkin dapetin 4 lagi. Ini banyak sekali sudah didapatkan oleh AJL. Tapi kelihatan banget ya dari tim EVOS Esports itu mereka manfaatkan revive 400 di early di zona pertama untuk lakukan perang aja terus. Kita perang aja terus selagi revive-nya masih 400, selagi early revive mungkin di bawah menit ketiga bisa kita gunakan. Itu terjadi iya, ketika map Solara tadi EVOS tabrakin Buriram. Early banget itu mereka tabrakin dan memanfaatkan situasi kayak revive masih 400 dan juga early revive masih bisa kepake, dan itu Betul. mereka ulangi kembali di game kedua ini ketika memang belum zona kedua, masih zona pertama itu kan masih 400 ya revive defending mesin. Mereka perangin aja terus. Dan banyak sekali momen itu sudah terjadi. Mungkin Betul. saja ini bagian dari strategi EVOS. Ya nggak apa-apa lah kita perang, kita bisa kok resetnya untuk apa ya, untuk dapetin 90 poin lebih cepat. Dan itu ternyata terjadi untuk beberapa tim lainnya, seperti tim Apex Gaming yang masuk ke drop zone dari tim RRQ. Meskipun mereka nggak dapetin RRQ secara utuh, malah mereka tumbang oleh tim yang lain gitu. Karena RRQ baru saja kita lihat dapetin 1 poin eliminasi saja. Dan tim Apex tadi itu ratanya di seputaran sentral tadinya. Mungkin Itu ketemunya dia. sama tim Falcon. Itu dia, karena jangan lupa kenapa Bung Surya ngomong kayak gini, objektif setiap tim itu harus sampai 90 poin dulu. Dan yang bisa nolongin poin mereka itu adalah poin eliminasi. Jadi yang memang worth it timing untuk nyari eliminasi ya di early game gitu. Dan kalian juga perlu tahu kalau revival card itu yang ada di vending machine tuh yang 400 harganya itu kalau nggak salah kurang lebih di 7 menit pertama ya Bung. Itu kenapa setiap player manfaatin revival card dan juga early revive, makanya mereka fight di awal-awal tuh banyak banget. Sedangkan Maal ini POV-nya Maal sendirian doang loh, bahkan SHUL-nya langsung pulang di posisi ke-11. Ya. Ini bagus banget karena tim RRQ juga cenderung agak pasif permainan mereka tanpa disengaja. Nggak duga mereka tuh yang datang ke drop zone mereka adalah tim Apex tadi. 4 player langsung ke dalam kempuan mereka. Mereka posisinya kebagi karena harus mantau memang di area Stoneridge itu ada pantauan dari tim yang berbeda yaitu tim Falcons. Jadi mau nggak mau mereka harus make sure dulu areanya aman untuk fight 2 tim. Tapi kalau nggak, mereka memang harus mundur, dan apa yang mereka lakukan ini udah bagus menurutku. Ini dia 2 tim Brazil akan bertemu sesaat lagi, di mana General sudah menerima beberapa lemparan dari granat dan meledak lagi dan lagi. Penggunaan Bolt Maker dan Falcon datang di waktu yang sangat tepat, membuat peperangan tidak bisa terhindar lagi. Sudah terjatuh 1 player on fire. Nix terlihat, Nix melompat, Nix melakukan upaya untuk bisa menjatuhkan seorang Keroro dengan penggunaan VSK-nya. Masih bisa mendapatkan 1 player juga Guaksa, dan meskipun trap mendapatkan 1 orang dengan menggunakan M79-nya. Namun peperangan yang terjadi ternyata memancing pergerakan RRQ akan menjadi third party di tempat ini. Sudah mengantongi beberapa poin eliminasi. Masih ada Guaksa juga yang berhasil buat terjatuh kembali, belum berhasil di ending. Meskipun trap sebenarnya tidak begitu jauh. Dan ini dia on fire, menjadi salah satu player yang tersisa sendiri saja dari tim Falcon di tempat ini. Tidak begitu buru-buru bagi 3 player dari tim RRQ. Meskipun tertembak di tempat yang berbeda, akan dicari celahnya menuju ke arah on fire yang masih bersembunyi. Don sudah melihat, sudah melakukan tembakan, namun gagal untuk bisa menjatuhkan seorang on fire yang tertutup. Adanya smoke di sini juga menggunakan 1 mini launchpad untuk terbang. Limit berhasil buat terjatuh oleh seorang Baros yang menggunakan ACXT-nya, mengundang banyak sekali tim dan menguntungkan MIBR sebelumnya tadi. Iya, ini bagusnya AG Global itu datangnya tuh ke arah dekat-dekat dari tim Falcons dan bisa dimanfaatin oleh RRQ sebagai terparty. Dan bagusnya lagi, tim Falcons ini datang sebenarnya timingnya agak kurang pas untuk mereka nyerang karena posisi dari lawannya tadi dalam situasi yang sebetulnya mereka dalam keadaan health point-nya full juga, resource mereka banyak. Memang ada M79 sebetulnya, tapi pemakaiannya juga nggak maksimal. Itu kenapa tim Falcons masih bisa berlindung, masih bisa reset, bahkan mereka masih bisa dapetin kempen bukit bagian atas tuh. Udah bagus, tim RRQ menurutku udah harus bisa main safe dulu karena ini juga udah menit ke-10 ya. Bagus-bagusnya mereka bisa dapetin zona yang lebih enak lagi. Sementara Fluxo juga udah berusaha untuk reset kembali sih, Bung. Ya, itu dia dari arah sentral mereka tadi melakukan reset meskipun Giuhnya berhasil buat terjatuh kembali. Dan masih ada tim Lion di jalur masuknya Fluxo. Sesaat lagi nanti akan kita lihat saja memilih ke arah mana. Masuk mengikuti Lion atau masuk lewat Brasilia tapi ketemu Buriram. Itu yang bisa akan terjadi.
sama tim Fluxo nantinya ke depannya. Namun Iya, Diamond iya. di tempat yang berbeda berhasil mendapatkan satu player BZP juga. Meskipun Trap masih bisa memberikan upaya revive, namun menjelang zona keempat nantinya ini 10 tim masih akan ketemu. Karena sejauh ini baru ada 2 tim India yang lolos, yang tumbang. Itu pun karena dia bersinggungan sama RRQ. Kayak TAG-nya tadi nyinggung RRQ, kemudian HHUL tadi kayak Nur, satu player terakhirnya juga tereliminasinya oleh Maal tadi ya dengan sniper. Iya, mahal itu dia. Tim RRQ udah perlu ngehold aja di sana. Kalau mereka memang mau secure kill lebih banyak, menurutku bisa defense di sini. Memang agak beresiko karena areanya terbuka dan dihantam sama Boltmaker juga udah bisa ngedistract setup mereka tuh. At least mereka bisa nge-cut siapapun tim yang keluar dari map bagian bawah. Kalau dilihat dari minimap itu masih ada MIBR, masih ada tim Fluxo juga, dan itu bisa jadi benefit yang bagus untuk tim RRQ. Hanya saja mereka harus siap dengan resiko yang tadi gue sebutin gitu. Fokus mereka kali ini terhadap tim Falcons dan juga DAG Global di arah depan sana. Karena sebetulnya di circle zona seperti ini mereka mau nyari kempon yang bagus pun menurutku dengan situasinya mereka ada di pertengahan antara tim, banyaknya tim, cukup beresiko juga. Jadi mau nggak mau mereka harus ngehold di sana dengan defense sekuat mungkin. Betul. Dan untungnya ya tim Loud itu tadi udah berhasil diusir gitu kan. Mereka yang tadinya tuh sempat defense di situ, bahkan juga ada pemakaian resource yang mahal juga dari Loud. Harusnya ada Boltmaker tadi yang dia pakai gitu kan untuk mengusir tim-tim lain. Jadi itu salah satu benefit dari tim RRQ kalau misalkan mereka ketemu sama Loud. Loud itu dalam keadaan tidak aman secara resource. Itu yang aku bilang tadi, Fluxo tinggal pilih lawan aja Iya. antara Lion dan juga Buriram, tapi memilih untuk melakukan fight bersama Buriram dan memancing EVOS Esports akan masuk ke pertempuran mereka, dan kita akan melihat Rela Petal sudah dilemparkan menuju ke arah pertahanan beberapa player. Namun bagus sekali, bagus banget apa yang dilakukan oleh tim EVOS. Mereka tahu ada yang perang, tapi mereka tidak menunjukkan diri mereka ada di sana. Tidak ada tembakan yang dilakukan, hanya memantau saja. Timingnya masih mereka raba, masih mereka cari kapan harus masuk ke pertempuran ini. Wasana akan komit, dibantu dengan satu orang get hide dengan penggunaan elektroterapinya. Namun Wasana tarik mundur ke bagian belakang, mungkin sudah mengetahui hal lainnya, atau mungkin adanya third party sudah dibaca juga oleh tim Buriram. Makanya mereka komit masuk ke dalam zona dengan menggunakan satu mini launchpadnya, tabrak ke arah EVOS. Masuknya lewat sebelah EVOS. Namun di tempat yang berbeda AJL akan berhadapan dengan MIBR Loss kali ini. Namun di mana EVOS-nya? Belum ada tembak-tembakan, mungkin akan terjadi di notification kill juga belum terlihat. Rigby berputar-putar dengan senjata SMG-nya akan mencari celah untuk bisa mendapatkan Saifa yang sudah terlihat dan sudah tertembak. Bahkan baru sudah berhasil buat terjatuh, tidak ada upaya pelemparan granat masuk ke bagian dalam, di mana ada orang yang sedang di-revive, dan itu dia satu playernya masih bisa bertahan hidup untuk seorang Saifa di sela-sela global. Bahkan General berhasil ditumbangkan kali ini. Rigby harus masih mencari lawan-lawan yang ada karena EJAL harus tumbang juga. Ya, CJL tumbang pada akhirnya, dan MIBR kalau ngelihat general yang harus ketek, aduh, EVOS Esports pun harus tumbang. Dan lagi kita bahas situasi yang krusial terjadi MIBR. Generalnya tadi casingnya dalam keadaan cooldown, jadi mau nggak mau general udah harus fokus buat seenggaknya berkontribusi dari damage. Makanya tadi lincah banget tuh pergerakan dari general, ditambah tim teman-teman lainnya juga sangat-sangat bikin pusing. Dan ini pun terjadi terhadap Buriram. Buriram tuh tadi udah ngebuang resource mahal. Dia itu mau naik ke atas bukit sampai ngebuka Boltmaker, tapi gak ada benefit yang dia dapatkan, eventual point kill dari lawannya. Malah mereka yang harus kesulitan karena nge-launchpad ke area yang seterbuka itu, Bung. Iya, itu dia, sayang sekali dari tim EVOS sudah harus tumbang sebelumnya tadi. Namun kali ini RRQ tidak bisa nyaman lagi karena sudah ada tim Lion dan Fluxo masuk ke pertahanan mereka, di mana sama-sama tidak ada di dalam zona aman, membuat mereka semuanya harus bergerak. Di saat yang sama mungkin satu player dari tim Buriram akan mendapatkan beberapa poin eliminasi dari kericuan yang ada, di mana Maal berhasil buat terjatuh oleh seorang Gio juga. Apa yang menyusul di sana dan juga tumbang Rats tereliminasi dengan sniper yang digunakan oleh MT7. Ini kelihatan kayak mereka ke-crash banget. Mereka tuh bersembunyi di balik glow wall yang udah dia pasang UAV glow wall-nya. Memang pertahanan glow wall-nya kuat gitu, tapi seolah-olah mereka kayak gak siap untuk nerima dobrakan apapun setelah globalnya hancur gitu. Itu kenapa pada akhirnya tumbangnya secara bersamaan dan akhirnya tereliminasi. Wah, Esports sayang banget. Dan tim RRQ mereka harus tumbang. Sudah 6 tim tersisa kali ini. Twisted Minds di posisi yang enak banget, dia dapetin kempon di sana, sedangkan circle zona terakhir ada di area pertengahan yang sudah dikuasai sama MIBR. Tinggal gimana caranya mereka punya defense yang kuat nih, karena Fluxo sebentar lagi akan masuk, Bung. Di mana Fluxo akan masuk dengan tidak
ada skill aktif dari Valiantes dan juga elektroterapi. Makanya mundur lagi. Bahkan Los Iago kali ini sudah siap menyambutnya. Rekbe-nya terjatuh akan menjadi Mamat. Mana Gio akan memanggil teman-temannya untuk bisa mengeksekusi. Dan benar saja Gio berhasil buat terjatuh kali ini. 1 tukar 1, namun Bodzin masih berada di bagian depan, masih mencari celah, harus merelakan 1 kehilangan temannya. Tim Falcon di tempat yang berbeda juga sudah harus wipe out. Namun 2 tukar 2 tukar 3 kah? 1 lagi Rawan 7 masih bisa mendapatkan seorang Bodzin, dan MT7 menjadi orang terakhir kali dan wipe out. Ya, kuat banget Fluxo. Beres mereka eliminate EVOS di arah bawah sana, mereka langsung bergeser untuk nge-rush ke arah MIBR, dan Twisted Minds berhasil mendapatkan Booyah.